Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Ika Rimawati kelas 3D dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya di sini akan menampilkan sebuah video tentang pendekatan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Baik, kita langsung ke materi yang akan dibahas. Jadi, materi yang pertama yaitu pendekatan. Apa sih itu pendekatan? Pendekatan adalah proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Jadi, bisa dijelaskan lagi bahwasanya pendekatan di sini yaitu menjelaskan tentang sikap atau pandangan tentang sesuatu. Bagaimana proses perbuatan untuk mendekati. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Roy Killen dalam Wina Sanjaya menyebutkan bahwa ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru. Jadi dapat dinamakan pembelajaran konversional, di mana hampir semua kegiatan TOEFL yang dijadwalkan oleh sekolah. Pembelajaran dikendalikan oleh staf dan guru. Lembaga pendidikan. Nah, karakteristik dari pendekatan ini proses belajar mengajar atau proses komunikasi berlangsung di dalam kelas dengan metode ceramah secara tatap muka. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik atau kepada siswa di sini merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik. Jadi, selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, moderator, pembimbing, dan pemimpin, karakteristiknya berorientasi pada peserta didik. Jadi, kalau pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik di sini yaitu guru hanya sebagai pembimbing, pendamping, moderator dan pemimpin. Nah, di mana pembelajaran di sini beragam dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran, sehingga dalam proses ini metode, media, dan strategi secara bergantian sehingga selama proses pembelajaran. Jadi itu pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau siswa. Selanjutnya yaitu model. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perencana pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya strategi. Apa sih itu strategi? Jadi, strategi adalah cara yang dipilih
untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu. Jadi, strategi di sini yaitu bisa meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Selanjutnya, metode. Metode adalah mengimplementasikan rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, teknik. Apa sih itu teknik? Jadi, teknik di sini adalah merupakan cara yang konkret dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi, cara yang konkret maksudnya cara yang jelas untuk dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Jadi, teknik pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah. Pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Nah, demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Jadi di teknik ini bisa menggunakan cara ceramah dan juga bisa menggunakan cara diskusi. Kalau ceramah tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara konkretnya, dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara mendiskusinya. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif. Jadi, bisa digarisbawahi kalau ceramah itu siswanya lebih banyak, sedangkan diskusi siswa yang tergolong aktif. Dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Nah, dalam hal ini guru pun dapat berganti-ganti teknik. Jadi, dalam hal ini guru bisa berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.